kondisi ABK atau analisis beban kerja di setiap instansi tentunya menjadi bahan rujukan utama untuk pembukaan formasi CASN tahun 2024, termasuk juga untuk P3K Guru. Nah, untuk P3K Guru di sini nanti teman-teman yang memiliki jumlah banyak formasi kita lulus nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan jika tidak memenuhi lowongan formasi, maka kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kunci utama untuk kesuksesan pengangkatan P3K Guru tahun 2024 itu adalah ketersediaan formasi yang ada di instansi masing-masing. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar terbaru dari Kemendikbudristek terkait tentang penetapan formasi P3K Guru 2024 dan bagaimanakah solusi dari Kemdikbud untuk penuntasan permasalahan honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini seperti yang kita kutip dari cpnn.com. Bahwasanya Dirjen Nunuk sebut formasi P3K Guru usulan Pemda ini masih sangat minim ya. Inilah informasi yang baru saja kita dapatkan. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengatakan bahwa kebutuhan formasi guru ASN P3K tahun ini mencapai 419.146. Namun kata Nunuk, usulan dari Pemda itu masih sangat minim, bahkan tidak sampai 50%, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dia menyebut Pemda hanya mengusulkan formasi 170.649 yang terdiri dari 150.031 formasi P3K dan 20.618 ini formasi CPNS ya. Dan masih terdapat kekurangan 248.497 formasi dari total kebutuhan formasi guru ASN P3K. Tahun ini pemerintah pusat mengajukan kebutuhan yaitu 419.146 formasi guru ASN P3K. Sampai sekarang dari 419.000 itu baru 170.649 usulan Pemda. Ini kata Nunuk yang dihubungi di hari Sabtu kemarin. Nunuk menuturkan pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri belum maksimal ya sejak tahun 2021 sampai dengan 2022. Sebab hanya 544.292 orang atau 43% yang lulus menjadi guru ASN P3K dari total kebutuhan ini 1.244.961. Dan sampai 2023 jumlah guru ASN P3K mencapai 774.999 dengan kebutuhan guru sebanyak 1.244.961. Maka pada tahun ini akan ada 419.146 formasi yang seharusnya ini terpenuhi ya. Dan Nunuk mengatakan alasan Pemda enggan mengajukan formasi guru ASN P3K karena adanya keterbatasan anggaran. Nah, sebab para Pemda mengaku tidak ada biaya untuk menggaji para guru ASN P3K. Padahal Nunuk mengatakan untuk tahun ini Pemda hanya bertugas mengusulkan formasi saja. Sedangkan soal gaji baru dilakukan Pemda untuk tahun depan. Sebenarnya untuk seleksi P3K ini, misalnya sekarang mengusulkan formasi itu untuk penggajian, kan nanti baru di tahun depan kan. Jadi nantinya ketika sudah mengusulkan formasi guru ASN P3K dan juga mengetahui jumlah yang lulus, selanjutnya Pemda bisa mengajukan kebutuhan anggaran untuk penggajian guru ASN P3K kepada Menteri Keuangan. Jadi bukan kalau nanti saya usulkan formasi untuk guru ASN P3K, dana alokasi umum di AU saya tahun ini tidak cukup untuk menggaji. Padahal menggaji guru ASN P3K bukan sekarang, kata Prof. Nunuk. Nunuk mengatakan justru tahun ini pemerintah pusat sedang membuka karpet merah selebar-lebarnya kepada para guru honorer agar mereka bisa menjadi guru ASN P3K, sehingga jumlah formasi yang dibuka mencapai 419.000. Sekarang ini adalah karpet merah yang dibuka untuk menyelesaikan pengangkatan non ASN. Tahun ini adalah tahun karpet merah angkat sebanyak-banyaknya. Setelah itu Pemda akan bersurat soal anggaran kepada Prof. Nunuk.
Informasi berikutnya di sini kita kutip dari Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang teknik penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru tahun 2024. Jadi ada 5 poin penting terkait tentang usulan rekomendasi Kemdikbudristek yang saat ini sudah ditindaklanjuti. Yang pertama yaitu bagi teman-teman yang P1 ya, jadi tetap mengupayakan penuntasan guru lulus passing grade tahun 2021 atau yang disebut sebagai P1. Namun untuk P1 ini tentunya tidak semua bisa diangkat di tahun ini ya. Nah, jadi total 14.070 P1 yang terakomodir formasinya ini pada usulan 2024 sebanyak 11.437. Ini masih tersisa 2.633. Jadi untuk P1 nanti di tahun ini yang tidak bisa terangkat itu ada 2.633 ya. Sedangkan 11 ribuan ini dipastikan bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nah, untuk total instansi yang masih belum menuntaskan P1 itu terdapat 30 instansi dan nanti kita akan cek instansi mana saja. Kemudian yang kedua, perkembangan formasi P3K untuk pengawas. Jadi sepertinya di tahun ini nanti juga akan dibuka untuk formasi jabatan pengawas ya. Dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Tahun 2024 hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah ya. Ini oleh jenjang ahli muda atau yang PNS itu adalah golongan 3C ke atas teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengutamakan formasi bagi tendik ya atau tenaga administrasi sekolah. Jadi formasi tenaga administrasi sekolah ini masuk dalam usulan formasi P3K teknis. Nah, terkait tentang rincian jumlah formasi per daerah ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian pengadaan guru tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme P3K saja. Artinya bagi daerah yang semula itu ada 77 instansi yang mengusulkan untuk formasi CPNS dengan total usulan 11.270, ini telah mengubah formasi usulan CPNS tersebut menjadi formasi P3K. Ini untuk formasi yang jabatan guru ya. Kemudian yang kelima, tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan Kemdikbudristek. Artinya untuk mendaftar P3K guru ini nantinya teman-teman wajib terdaftar di Dapodik, dan juga nanti untuk yang nggak terdaftar di Dapodik, misalkan untuk pelamar umum itu melalui database lulusan PPG ya. Ini adalah untuk teman-teman yang lulusan PPG prajabatan. Dan ini merupakan perhitungan kebutuhan jabatan guru yang sudah diusulkan dalam rincian jabatan. Ini sebagai contohnya yang ada di Kabupaten Malang. Untuk daerah-daerah lain se-Indonesia ini sudah saya siapkan di kartu video ini ya. Kemudian untuk yang tenaga administrasi sekolah atau tendik, di sini juga sudah kita bahas, yaitu untuk jabatan ASN P3 teknis di sekolah itu ada apa saja, yaitu ada bank administrasi perkantoran, itu adalah kualifikasi pendidikan minimalnya adalah SMA. Kemudian tugas jabatannya ini melaksanakan kegiatan dukungan administrasi termasuk customer service ya. Kemudian penata layanan operasional, ini adalah ijazahnya S1, D4 atau bidang relevan dengan tugas, ini melakukan kegiatan tata kelola layanan. Kemudian mekanika, pengelola layanan operator, ini adalah D3, bidang yang relevan, ini melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Kemudian untuk yang teman-teman ijazahnya SD ataupun SMP, nanti pengelola umum operasional ya, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Jadi nanti kita pantau daerah kita membuka formasi berapa ketika pendaftaran sudah dibuka.